Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pemirsa? Tanpa terasa sekarang kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Dan tentunya saya mewakili seluruh kawan-kawan dari Metro TV mengucapkan terima kasih karena Anda selalu setia selama bulan suci Ramadan ini untuk menyimak Tanya Buya. Tapi sebelumnya mari sama-sama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala Sang Rabbul Alamin, penggenggam seluruh jiwa. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ya, hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat kita nanti-nantikan. Apa? Temanya adalah malam Lailatul Qadar. Buat umat muslimin ini berharap bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar nih. Untuk membahas ini tentunya program ini yang disiarkan dari Pondok Pesantren Al-Bahjah Cirebon, dan seperti biasa juga kita akan mendengarkan kajian mengenai keimanan dengan tema kita Lailatul Qadar bersama guru kita Buya Yahya Al-Bahjah yang sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, Lailatul Qadar Buya. Berharap banget pengen dapat Lailatul Qadar. Tapi apa sih sebenarnya Lailatul Qadar itu Buya? Baik, bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kita harus yakin adanya Lailatul Qadar. Ya. Karena disebutkan dalam Al-Quran, Inna anzalnahu. Allah menurunkan ada Lailatul Qadar disebut. Dan banyak riwayat dari baginda Nabi tentang Lailatul Qadar. Dalam hadis sahih yang ada hubungannya dengan puasa, ada man qama Lailatul Qadri, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosanya. Yang jelas malam utama dikatakan dalam Al-Quran itu malam lebih bagus, khairun min alfi syahrin, lebih bagus daripada 1000 bulan. Para ulama menjelaskan bahwasanya umat baginda Nabi Muhammad itu pendek umurnya. Kalau umat terdahulu umurnya sampai 1000 tahun, umat Nabi Nuh. Makanya kalau orang soleh pada zaman itu amalnya banyak banget, 1000 tahun. Kita cuma berapa puluh nih, 100 paling panjang kan begitu. Karena kita umat Nabi Muhammad, Nabi termulia. Allah beri Ramadan dan Allah beri Lailatul Qadar. Ramadan dilipat gandakan pahala, Lailatul Qadar lebih bagus dari 1000 bulan. Kalau setiap orang istiqomah mempersiapkan dirinya untuk mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia akan dapatkan Lailatul Qadar. Berarti kalau 1000 bulan dihitung saja berapa tahun. Kurang lebih seumur manusia. 10 tahun saja sudah menyamai umat Nabi terdahulu. Nah, artinya ini kemurahan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, ayo kita siap-siap terus untuk bisa bertemu dengan Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu kita harus pahami, justru rahasianya disembunyikan oleh Allah di antara malam-malam Ramadan. Dan Nabi tidak menentukan di hari apa. Dan siapapun tidak bisa menentukan di hari apa. Akan tapi Nabi hanya menyebut tanda-tanda saja. Bisa saja di lain itu juga Lailatul Qadar. Ada tanda-tanda misalnya langit cerah dan sebagainya. Hari itu matahari terbit tidak menyengat. Kemudian dinginnya itu tidak terlalu dingin. Pokoknya tenang-tenang begitu. Itu di antara tanda-tanda. Tapi kita itu jangan mencari tanda dong. Tanda kan setelahnya. Malam-malam, wah terlanjur nggak bangun, nggak begitu. Sekarang kita anggap Ramadan semuanya Lailatul Qadar. Ya. Itu sesuai dengan kerinduan. Kalau Lailatul Qadar janjikan akan datang di dalam 30 malam. Kalau kita cegat 30 malam kita dapat. Kan begitu? Iya, iya. Tapi kalau kita nyegatnya setengah-setengah, hari ini cegat besok. Nah ini mungkin sekali kayak spekulasi. Iya. Nggak mungkin kita cegat besok enggak. Pas kita enggak nyegat, enggak ada datang lah repot. Dan termasuk kasih sayang Allah kepada kita adalah Lailatul Qadar disembunyikan.
Kalau seandainya Lailatul Qadar tidak disembunyikan, diberitahu waktunya, heboh, dunia hancur. Hanya ada arja, kapan lebih banyak diharap? 10 akhir Ramadan lebih banyak diharap adanya Lailatul Qadar. Seperti saat-saat semacam ini. Itu lebih diharap datang. Diharap lagi adalah di hari ganjil. Tapi jangan ditentukan hari ganjil itu Lailatul Qadar. Ini yang perlu kita cermati. Di sebagian tempat itu sudah seolah tahu Lailatul Qadar, sehingga dia menentukan tanggal 21 Lailatul Qadaran di masjid saya, tanggal 23 Lailatul Qadaran di masjid fulan, masjid satu lagi. Sehingga apa? Yang sudah menghidupkan malam Ramadan di tanggal 21 diajak ke 23 nggak mau. Alasannya, Pak, kan saya sudah Lailatul Qadar. Coba aja. Kalau masjid sudah gayanya begini, susah dimakmurkan. Dan ini adalah berlaku kepada siapa saja. Maka kami kabar gembira, memang paling tepat menyambutnya adalah dengan iktikaf di masjid, karena godaan tidak banyak. Tapi kan tidak semua orang semacam itu bisa ke masjid. Lalu bagaimana? Pernah kita singgung juga pada pertemuan yang lalu. Allah kan maha kasih. Bagaimana kita menjadikan tempat kita kerja pun adalah tempat untuk beribadah. Di kursi kerja Anda itu, Anda berusaha dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak bisa membaca Al-Quran karena memang tidak hafal Al-Quran, ya diulang-ulang saja Al-Quran yang bisa dihafal. Qul huwallah dan sebagainya, baca salat dan seterusnya. Pokoknya kita harus perbanyak deh. Kemudian juga, apa saja di tempat manapun. Jangan sampai, wah aku tidak bisa Lailatul Qadaran nih, langsung, aduh gara-gara ini, misalnya istrinya sakit, aduh nggak bisa Lailatul Qadaran di masjid ini, aduh akhirnya tidur juga. Oh bukan begitu dong. Anda di rumah sendiri bisa menghidupkan malam itu dengan ibadah, sambil doain istri, doain anak dan sebagainya. Bahkan untuk Anda yang dalam keadaan haid pun bukan berarti tidak mendapatkan kemuliaan. Nah ini kan ketidakmengertian orang lagi haid. Sudah haid, tidur lelap nggak? Anda haid itu yang nggak boleh Anda sholat berzikir, Anda diizinkan kok. Boleh. Anda bangun malam dong, seperti yang lainnya. Yang lain berzikir, yang lain sholat. Anda bisa melayani kopi sambil sholawatan dan sebagainya. Istimewa. Jangan sampai wanita haid juga tidak mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Wanita haid mendapatkan Lailatul Qadar. Masya Allah. Nah inilah, memang biasanya gayanya wanita haid itu libur puasa, libur semuanya libur aduh semuanya serba libur. Enggak begitu dong. Kalau Anda rindu kemuliaan Allah, kan maha tahu bahwasanya biarpun Anda dalam keadaan haid, menghidupkan. Termasuk mohon maaf yang dalam perjalanan pulang kampung ya. Pulang kampung. Wah, ini paling enak beribadah di jalan tuh. Paling enak, perjalanan macet pun jadi nikmati. Anda bisa melakukan sholat di atas kendaraan Anda kok. Anda tidak ngambil air wudhu seperti biasa di atas kendaraan. Kalau melakukan sholat sunnah, kiblat Anda adalah arah kendaraan. Bisa kami contohkan. Allahu Akbar begini saja. Rukuknya merunduk sedikit. Sami Allah liman hamdah. Sujudnya lebih rendah lagi. 30 menit Anda bisa 20 rakaat. 1 jam bisa 40 rakaat. Sambil setelah itu ngobrol. Daripada Anda ngomentari macet, aduh macet, stres, nggak dapat pahala. Jadi orang cerdas, ayo mudik mendapatkan Lailatul Qadar. Begitu. Anda kerja pulang mungkin, biasakan Anda di atas kendaraan dengan Allah dan Rasulnya. Salat sunnah termasuk tarawih jangan ditinggalkan. Mungkin kita dalam keadaan tertentu, ada perjalanan tarawih jangan tinggalkan. Anda sholat isya dulu bersama jamaah, keluar Anda waktu mendesak, lakukan tarawih di atas kendaraan. Masya Allah. Jadi bagaimana kita menjadikan waktu kita untuk ibadah, maka dipermudah ibadah. Baik ya, Masya Allah, dapat ilmu kita dari Buya. Terima kasih Buya. Nah, jangan kemana-mana, tetaplah ditanya Buya, hanya Metro TV. Silahkan yang mau bertanya dari yang hadir pada kesempatan ini, silahkan. Wah, ini para santri-santri Al-Bahjah nih, Masya Allah. Silahkan, Dek. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, izin bertanya tentang Lailatul Qadar. Adakah tanda khusus yang dapat kita lihat jika seseorang itu mendapatkan Lailatul Qadar dengan dapat dilihat dengan panca indera kita atau hanya dengan dirasakan oleh hati, Buya? Syukran, Buya. Baik, terima kasih. Ini mungkin bisa menjawab juga pertanyaan yang pertama tadi yang saya tanyakan, Bu ya. Siap, Bu ya. Jadi gini, Mekah adalah tempat yang bagus. Iya. Kemudian urutannya Madinah. Iya. Maksudnya apa sih? Bukan kita ngelihat tok begitu cukup, enggak. Menjadi bagus baru ada artinya untuk kita. Kalau kita melakukan amal baik di situ. Lailatul Qadar memang lebih bagus 1000 bulan, tapi kalau kita ngorok bermaksiat ya nggak berarti buat kita. Kan begitu. Iya.
Jadi bagi yang menghidupkannya dengan beribadah, maka kebaikan Lailatul Qadar didapat oleh dia. Kebaikan Lailatul Qadar yang didapat. Ya, kebaikan isti rahasia Allah. Ya. Apa sih? Ya, Yang dikatakan 1000 bulan. Yang jelas di malam itu kita harus menjadi orang yang dipilih oleh Allah, rindu kepada kebaikan. Siapapun yang mendapatkan Lailatul Qadar, dia mendapatkan sesuatu yang lebih bagus daripada kebaikan dilakukan dalam 1000 bulan. Ya, berarti selesai dong. Ya. Urusannya dosa-dosa diampuni segala macam dan sebagainya. Seperti itu. Iya. Artinya tidak seperti yang lainnya. Seperti hanya kalau ada orang sholat di Masjidil Haram. Iya. Kan 100.000 kan begitu ya. Iya. Ya itu kalau sholat. Kalau enggak ya enggak kan gitu. Kalau enggak ya enggak ya enggak Iya, dapat iya, gitu. Seperti itu. Kalau kita malam itu berbuat baik, sebanyak itu akan menjadi lebih bagus daripada 1000 bulan. Ada tanda-tanda. Jadi begini, kita tidak perlu ribut dengan tanda-tanda. Bahkan ada orang mendapatkan Lailatul Qadar nggak ngerti, tidak menemukan tanda-tandanya, sebab disembunyikan. Ada seperti Imam Nawawi dengan tanda-tandanya. Ada ya. Imam Nawawi menemukan tanda-tanda malam itu dia melihat sesuatu. Tapi kita jangan terfokus pada ini. Mungkin sekali satu orang benar, tapi akan muncul 1000 orang bohong. Iya. Maka kita tidak masuk wilayah ini deh. Iya. Kalau ada anak saya lihat tanda-tanda benar dulu. Tandanya yang paling tepat adalah tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar adalah sederhana. Jika hari esok lebih bagus dari hari kemarin, itulah dia mendapat Lailatul Qadar. Oh itu lebih bagus silaturahminya. Ngerti tahu semalam aku melihat Lailatul Qadar. Benderang. Kurang ajar sama ibunya. Mana Lailatul Qadar buat dia? Hayal Lailatul Qadar. Tanda Lailatul Qadar yang paling jelas adalah di hari selanjutnya, tahun selanjutnya adalah menjadi semakin baik, semakin dekat pada Allah. Itu saja. Pokoknya kita yuk nata hati, malam itu kita berbuat baik, esok harinya berusaha untuk memperbaiki diri. Kalau ternyata esok harinya gampang, kayaknya kita dapat Lailatul Qadar, gitu saja. Lah kalau maksiat terus, waduh jauh Lailatul Qadar. Begitu, sederhana sekali. Jadi bisa dikatakan Buya bahwa ini sebenarnya adalah lebih ke pengalaman spiritual ya Buya ya? Pribadi. Untuk segala sesuatu yang kita alami itu, jangan sampai membuat perubahan lebih buruk. Sebab ada orang, pengalaman spiritual itu ternyata bukan menjadi baik. Istidraj rupanya. Hanya dia, anggap saja ketemu baginda, mimpi ketemu Rasulullah. Ternyata sore menjadi sombong kok. Dia ketemu Nabi Muhammad dibanggakan sama orang, akhirnya mulai berbohong bermacam-macam. Sama pengalaman spiritual, hendaknya memang pribadi antara dia dengan Allah. Bukankah pribadi dengan yang dicintainya? Mungkin tidak diobral dong. Sekarang ada cerita aku ketemu gini. Kalau memang pribadi spesial antara dia dengan kekasihnya, spesial, ditutup, indah. Maka dia nikmati di malam hari dengan Allah. Ketemu lagi di malam hari dengan Allah. Seperti itu. Bukan diobral di media, bukan diobral di mana-mana. Lailatul Qadar sana sini, bukan itu. Masya Allah, Masya Allah. Buya sependapat tidak Buya? Kalau ada orang bilang begini, bahwa Anda akan dapat Lailatul Qadar jika Anda bersiap-siap sejak sebelum Ramadan untuk menyambutnya. Ya. Dan belum tentu Anda dapat Lailatul Qadar kalau Anda tidak pernah menyambut Ramadan dengan baik. Gitu. Artinya dari ibadahnya, tapi nanti dijawabnya Bu ya. Sambil kami berikan kesempatan kepada Anda pemirsa untuk bertanya ya, di dalam Tanya Buya ini. Ya, jangan kemana-mana, kami akan rehat sejenak. Ini di 10 hari terakhir buat saudara-saudara kaum muslimin, jangan lupa untuk membayar zakat fitrahnya ya. Jangan lupa juga ayo mumpung bulan yang baik ini membantu mendukung orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang jihad fisabilillah, pesantren, pondok pesantren, badan amil zakat ataupun saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ayo, ini perjuangan yang luar biasa. Hanya mengingatkan saja. Baik, silakan sudah ada penelpon yang masuk terhubung dengan kita. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya, Mbak siapa ini di mana Mbak? Oh saya Tia Mbak dari Tia, ya? Cikeas Mas. Oke, silakan Mbak Tia pertanyaannya ke Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Bu ya, apakah malam Lailatul Qadar ini hanya ada pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan saja, atau bisa muncul pada minggu awal Ramadan Bu ya? Kemudian nih Bu ya, mengenai itikaf. Saya masih sering mendengar begitu persepsi yang menyalahartikan bahwa itikaf dilakukan dengan menetap. Nah lantas bagaimana tata cara beritikaf yang benar?
Baik. Begitu, mohon pencerahannya Buya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Terima kasih Allah. Mbak Tia. Terima kasih. Cikeas, ya. Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah, dan inilah kasih sayang Allah kepada kita. Ya. Di sepanjang Ramadan, di sepanjang bulan Ramadan, bisa saja di awal Ramadan, pertengahan dan akhir Ramadan. Maka bagi siapapun yang siap-siap dari awal Ramadan, ya tentunya Allah Maha Kasih, dia serius setiap malam dia berusaha menjaganya, bukan nongkrong begini, menyambut dengan kebaikan-kebaikan, beribadah dan seterusnya, baca Al-Quran. Hanya disebutkan oleh para ulama, dan Nabi juga mengisyaratkan lebih banyak itu kan bukan berarti semuanya. Di 10 akhir bulan Ramadan, lebih-lebih di hari ganjil. Cuman orang kadang-kadang maunya praktis. Karena apa? Yang menjadikan kita pengen praktiskan kemalasan kita. Langsung diambil ganjilnya saja, kan begitu. Padahal nggak begitu. Kalau perindu Lailatul Qadar sejati, wah, kalau saya ambil ganjil saja, jangan-jangan digenap juga di 10 Ramadan. Kalau saya hanya memerhatikan 10 akhir Ramadan, jangan-jangan pertengahan Ramadan dong. Kalau pertengahan Ramadan jangan awal. Maka kalau orang serius dengan Lailatul Qadar, dia dari awal sudah tampak semangat. Seperti itu. Adapun masalah iktikaf, memang secara definisi, secara fikihnya, iktikaf adalah diam di dalam masjid. Tentunya dengan niatnya untuk ibadah. Tinggal duduknya saja sudah mendapatkan pahala, yang penting tidak maksiat. Cuman duduk ini untuk naik pangkat dikasih dong amalan-amalan lebih istimewa. Apa aja Bu ya? Amalan-amalannya tentunya kalau Ramadan kan secara umum adalah sholat. Kemudian baca Al-Quran. Cuman kadang kita perlu irama. Mungkin kalau ada bersama-sama, ada tausiah sesaat, yang sering disebut dengan tafakkur. Kita perlu, kalau kita mencoba menghadirkan, sholat, seperti orang sholat, Al-Quran dibaca. Cuman kita sisihkan waktu untuk tafakkur, ini yang menghidupkan hati. Menafakuri, diajak merenung, gimana urusanmu dengan ibundamu? Kenapa kok kamu masih kasar? Kenapa? Dengan ayahandamu, dengan suamimu, dengan satu-satu. Kemudian, lagi-lagi bicara iktikaf. Bagi anda yang tidak punya kesempatan iktikaf, sesuai dengan kerinduan anda, Allah Maha tahu. Mungkin anda seorang wanita yang tidak ada yang menemani anda untuk pergi ke masjid, anda tidak usah ke masjid. Jangan paksain diri anda tengah malam pergi ke masjid, tidak terhormat. Bahkan bisa saja menjadi maksiat. Maka anda di rumah anda, memang tidak ada iktikaf di rumah, tapi anda beribadah, hidupkan rumah anda dengan anak-anak anda yang perempuan-perempuan semuanya yang nggak bisa pergi ke masjid. Atau mungkin anda bisa ke masjid tapi masjidnya tidak terhormat. Tidak ada masjidnya kecil, tidak terlalu, anda tidak usah maksain ke tempat tersebut. Karena kalau orang itikaf waktunya panjang, kadang ada lap tidur, kadang ada satu keadaan yang sangat tidak pantas dilihat oleh kaum pria. Anda di rumah jauh lebih mulia. Memang anda tidak bisa itikaf, tapi ingat, yang mendapatkan Lailatul Qadar bukan orang itikaf saja. Hanya itikaf adalah cara yang paling tepat. Karena apa? Terbebaskan kita dari gangguan-gangguan yang lainnya. Anda di rumah bisa istimewa, anda di pasar pun juga demikian. Tapi hendaknya kita bisa menyisihkan waktu untuk itikaf, karena niru Nabi. Kan Nabi dalam hadis mana ya'taqifu Nabi fil asr akhir. Nabi itikaf sebuah akhir. Wa ya'taqifu min ba'dihi azwajuhu, dan istrinya pun juga itikaf setelahnya. Seperti itu. Kemudian kalau mau itikaf, paling tidak menghidupkan malam Ramadan untuk nyambut Lailatul Qadar, itu idealnya adalah yang pastikan anda sholat Isya berjamaah, sholat subuh berjamaah minimal, ya kan? Setelah itu anda tidak maksiat. Sempurnanya lagi adalah mu'dhamul lail, paling banyaknya malam itu dihidupkan untuk beribadah. Kalau ingin milih, aku tidak bisa banyak, aku hanya pengen 2 jam 3 jam saja. Boleh. Iktikaf ambil, kalau madhab Syafi'i iktikaf boleh waktu singkat. Bukan madhab lain mengatakan iktikaf ada sehari semalam, harus barengi puasa dan sebagainya. Madhab Syafi'i tidak, kita masuk masjid niat iktikaf, keluar sudah dapat pahala. Duduk sebentar lalu keluar. Maka anda pilih di tengah malam, sepertiga akhir jauh lebih istimewa. Anda istirahat habis sholat tarawih, anda istirahat sesaat, kemudian jam 2 anda bangun, kemudian sampai pagi, Masya Allah, dzikir, doa, habiskan bacaan doa. Seperti itu. Tapi ingat, jangan seperti orang yang, kalau bahasa Jawa, buru uceng kelangan delek, jadi nyari yang kecil, yang gede dibuang. Sudah melek semalam, tatonya subuhnya nggak berjamaah. Ini rugi. Pas masuk subuh pulang. Pulang dan tidur. Nggak, ini nggak berjamaah. Itu diantara. Baik Bu ya, baik. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu ya hari ini. Mudah-mudahan kita siap untuk mengisi 10 hari terakhir ini dengan memperbanyak ibadah kita, dengan harapan kita bisa mendapatkan keberkahan,
yang Allah janjikan di dalam malam Lailatul Qadar. Dan terlebih lagi adalah kita bisa menjadi hamba Allah yang dekat dengan Allah. Saya David Ali undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan khilafan. Begitu juga dengan Buya Yahya. Terima kasih Buya atas Sama-sama. ilmunya. Terima kasih pemirsa atas kebersamaannya. Terima kasih para santri untuk pesantren Al-Bahjah Cirebon. Dan saya juga terima kasih terhadap seluruh pendukung acara kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Metro TV